Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Tema kita hari ini belajar untuk tetap menjaga hati kita supaya tetap murni, tetap bersih, tetap berkenan kepada Tuhan. Saudara, apa saja yang Tuhan buat atas hidup kita selalu dimulai dengan hati kita. Saya ulangi, apa saja yang Tuhan buat lewat hidup kita selalu dimulai dengan hati, di dalam hati. Maka itu kita tidak bisa dan tidak boleh menilai seorang pun lewat apa kita lihat dengan mata. Itu nggak bisa. Maka itu Tuhan Yesus berkata, jangan kita menghakimi orang hanya melihat seseorang dari luarnya saja. Tidak, kita harus percaya yang paling tahu isi hati kita adalah kita sendiri dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa tahu isi hati kita. Bahkan suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun sekalipun tidak akan bisa ngerti isi hatinya masing-masing. Hanya Tuhan yang bisa ngerti dan paling tahu. Maka itu melihat orang berkelakuan begini, melihat orang berkelakuan begitu, kita tidak bisa menghakimi. Karena kita nggak tahu apa yang dibuat secara hati atas orang-orang itu. Yang tahu cuma orang itu dengan Tuhan sendiri. Jelas ya, jadi Bapa kita selalu melihat hati, bukan melihat apa yang di luar. Baik, kita akan baca Matius 13. Matius 13 mulai ayat yang ke-18. Matius 13 mulai ayat 18. Jadi kita nggak bisa sombong dalam hidup ini karena kita melihat seseorang dari penampilan luar. Tidak bisa. Ya, kita harus melihat yang di dalam itu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Mendengar tapi tidak mengerti. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sering gak kita mendengar orang ngomong? Dengar loh, jelas, suaranya jelas, kata-katanya juga jelas. Tapi jujur, bisa nggak kita nggak ngerti? Bisa, padahal orang yang ngomong kepada kita itu pakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita ngerti, tapi kok nggak ngerti. Nah, begitu mendengar firman tentang kerajaan surga, dengar, tahu isinya yang dibicarakan apa tahu, tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur. Perhatikan tempat penaburan itu. Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Bukan dalam pikiran, tapi dalam hati. Saudara, pelan-pelan ya kita mengerti. Berapa waktu yang lalu kita pernah belajar. Telinga kita yang kelihatan, yang jasmani ini ya cuma dua ini. Jangan sampai ada orang telinganya tiga. Oh, jangan, itu menakut. Tapi di hati kita dan di pikiran kita, saudara percaya tidak? Ada telinga-telinga yang lain. Jadi telinga jasmani cuma dua, tapi telinga hati dan telinga pikiran kita itu banyak. Jangan bayangkan, ada telinga banyak di otak, di hati kita. Enggak. Artinya telinga di pikiran dan telinga di hati itu banyak karena kita bisa mendengar suara yang macam-macam. Nah, saudara, menurut Tuhan Yesus di Matius 13 ini, apa saja yang kita dengar, ya, saya ulangi lagi ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar. Nah, nggak usah ngomong firman dulu, mendengar apa saja yang kita dengar. Jadi nggak cuma didengar secara jasmani lewat telinga ini, tapi bisa didengar lewat telinga hati, bisa didengar lewat telinga pikiran kita, bisa. Nah, coba renungkan, kita mendengar kalimat yang tepat, yang betul,
Bukan kalimat yang jorok, bukan kalimat yang menyakitkan hati, bukan kalimat yang jelek-jelek. Tidak. Yang bicara pun manis. Nggak ada nada tinggi, nada emosi, tidak. Tapi saya tanya kepada semua saudara. Walaupun yang kita dengar itu yang baik, yang benar, yang manis, yang kita dengar. Pernah nggak ada orang bisa salah interpretasi, bisa salah mengartikan kata-kata atau yang mereka dengar itu? Coba renungkan kalimat ini. Bisa. Maka itu suami istri bisa rajin bertengkar. Wih, kok jelek sekali rajin bertengkar. Memang ada, bahkan banyak. Suami istri bisa bertengkar karena yang didengar itu betul, tapi interpretasinya, cara dia mencerna itu salah. Nah, yang bicara benar dikatakan itu salah. Yang gak terima dong, aku gak ngomong begitu. Tapi penerimaannya itu loh saudara, itu bisa salah. Maka itu kita harus hati-hati dengan telinga jasmani, dengan telinga pikiran kita, dan telinga hati kita. Woi, berarti hidup ini bisa ribet. Aduh saudara, kompleks. Terus bagaimana ya? Bagaimana caranya supaya kita tidak menerjemahkan, menerima, mencerna salah? Nah, ini loh. Ternyata kuncinya semua pada hati kita. Kalau hati kita murni, saudara, maka mau mendengar yang jelek sekalipun. Nah, ini hebatnya firman Tuhan. Dengar ya. Walaupun yang kita dengar itu jelas salah, jelas jelek ya. Tapi kalau hati kita bersih, maka telinga jasmani, telinga pikiran, telinga hati kita nggak terpengaruh. Jelas kok orang itu ngomongnya salah. Jelas orang itu ngomongnya nggak baik. Ini ada yang komen. Ternyata telinga-telinga di pikiran dan hati banyak ya. Saya ngalami, maksud saya baik, tapi diinterpretasi salah. Nah, itu dia. Maka itu saudara, firman ini jelas. Saya ulangi lagi 19 ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Hatinya ini loh. Bagaimana serius saudara kalau hati kita bersih? Aduh, luar biasa hidup ini. Semuanya jadi manis, semuanya jadi indah. Karena hati ini bersih. Maka itu kalau saya balik, hati yang kotor, walaupun mendengar yang dikatakan benar, tapi tetap orang itu terimanya salah. Kita ingat Yudas, kita ingat Petrus, kita ingat Thomas. Saya nggak sebut 9 yang lain. Saya sebut 3 murid ini saja. Yudas, Petrus, Thomas. Coba renungkan. Tiga-tiganya kan salah. Thomas nggak percaya, sulit percaya. Petrus bisa menyangkal. Yudas bisa jadi pengkhianat. Saudara, ini loh yang kita perlu belajar. Bukankah Yudas, Petrus, dan Thomas itu mendengar pengajaran yang sama seperti yang didengar oleh 9 murid yang lain? Dengarkan. Mereka bertiga mendengar pengajaran khotbah firman yang sama yang didengar oleh 9 murid yang lain. Dan mereka diajar oleh guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Semua kita percaya selama Tuhan Yesus jadi guru dan punya murid yang 12 itu, intinya kalau luasnya 120, yang jumlah lebih banyak. Ayatnya ada yang tanya Matius 13 ayat 19. Nah, 12 murid ini mendengar khotbah, pengajaran dan firman yang sama dari guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Merenung, kenapa Yudas bisa sejahat itu? Mengapa Petrus bisa keras kepala? Sampai dalam Injil Markus ditulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Ini kan gila. 3,5 tahun hidup bersama Tuhan Yesus. Ketika dalam persidangan yang tidak adil, dalam pengadilan tidak adil itu, Petrus ditanya oleh seorang gadis kecil. Nah, ingat ya, itu Markus, kitab Markus, saudara boleh cari. Loh, kamu kan juga salah satu pengikut orang itu. Karena logatmu sama kok. Sumpah, aku gak pernah kenal orang itu. Ayo jujur, kalau Tuhan Yesus model kita, maaf ya, kalau Tuhan Yesus model kita apakan ini murid kayak begini? Thomas bisa gak percaya. Saudara perhatikan, mendengar
firman yang sama, diajar oleh guru yang sama. Ternyata yang mendengar bisa arahnya berbeda. Mengerti hal ini saudara? Maka itu hati-hati dengan hati kita. Jangan biarkan hati kita dikotori. Oke, pernah dengar istilah kuping tipis? Pasti pernah ya, kuping tipis. Apa sih artinya kuping tipis? Artinya orang yang paling mudah mendengar hoaks atau hoax. Paling mudah. Karena apa? Kupingnya tipis. Semua yang didengar, yang kotor-kotor, yang jahat, yang jelek, aduh, semuanya masuk ke telinganya. Baru baca WhatsApp, baca SMS, baru dengar satu kata, bener, sudah mendidih ini hatinya. Padahal belum dicek kebenarannya. Jadi ngerti sekarang saudara, bahwa kalau saudara dan saya punya hati yang murni, hati yang bersih, wah, setan mau pakai kata-kata apa saja, kita nggak pernah terpengaruh dalam hidup ini. Matius 13, lihat ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ternyata di dalam pasal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 macam jenis hati. Ya, 4 macam jenis hati. Yang pertama, hati jalanan. Ya. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu. Ini luar biasa. Mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira lagi. Wih, saya kalau lihat apa yang Tuhan Yesus katakan ini, berarti orang itu luar biasa loh saudara. Mendengar firman, menerima segera, nggak lambat-lambat, wah langsung. Bahkan menerima dengan gembira. Ayo, ini kan orang hebat. Mendengar firman, menerima dengan gembira. Kira-kira bisa bayangkan, coba saudara merem sebentar. Kalau kita di sebuah ibadah, lalu di kiri kanan kita ada orang, wih begitu dengar khotbah, wah kelihatan sekali antusiasnya. Menerima loh dengan gembira. Ini kan luar biasa. Nah ini masalahnya ayat 21. Tetapi ia firman itu, benih itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Loh kok bisa? Karena hatinya penuh batu. Apa batu-batu di sini? Nah kalau kita membaca kata batu, nah ada komen di Facebook, yang tanah berbatu, responnya luar biasa. Justru itu, mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira, tapi hatinya yang gak beres. Oke begini, mendengar kata batu, saya harap saudara langsung punya konsep ganjalan, betul gak? Sandungan, oke? Nah saya tidak tahu saudara punya pengertian apa tentang istilah batu, tapi saya ingin berkata kepada saudara, nah kalau mendengar kata batu di dalam firman ini, yang kita perhatikan adalah ganjalan. Batu kan ganjal. Batu itu bisa jadi sandungan. Nah, ayo jujur. Ada nggak kita habis mendengar firman? Bahkan istilah saya, belum berdiri dari bangku gereja. Masih duduk di dalam gereja. Belum berdiri. Apalagi keluar. Belum. Gembala belum tutup ibadah dengan doa berkat. Belum. Baru dengar firman. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Bisa nggak tiba-tiba satu batu muncul? Kemana itu orang yang biasanya datang rajin, yang suka utang itu loh, dan dia utang aku belum bayar loh, maaf. Bisa nggak? Baru selesai dengar firman, apalagi khotbah pendetanya lucu, tertawa rame, amin. Belum keluar gedung gereja, satu batu muncul. Orang itu tolak-toleh. Mana dia? Mana ya? Yang satu tanya, kamu cari siapa? Itu loh, yang pernah ngutang aku. Kan biasanya ikut kebaktian. Ini kok tidak ada? Ngerti nggak maksud saya saudara? Maaf ya. Nah itu batu muncul. Atau yang lain. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau saya nyebut apa itu istilah-istilah tertentu, itu hanya untuk mempermudah cara kita menemukan batu-batu apa saja yang masih ada di hati kita. Baru selesai dengar firman, aduh ini hati masih bergembira, bersukacita. Batu kedua muncul. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba melihat seseorang yang mirip mertuanya. Maaf, saya cuma contoh. Padahal mertuanya tidak ke gereja itu, karena mertuanya tinggal di kota lain. Cuma kebetulan
hari itu di gereja ada yang hadir mirip mertuanya. Karena batu ganjalan terhadap mertuanya belum beres. Begitu ngelihat orang yang mirip mertuanya, saudara sadar nggak? Firman yang didengar dengan gembira hati menyambutnya langsung mati. Karena ingat mertuanya yang suka nyakitin hatinya. Maaf ya saudara, contoh ini saya harap saudara mengerti. Maka itu kita harus periksa, masih ada batu apa lagi di hidup ini. Bagaimana dengan tetangga saudara? Bagaimana? Saudara, kalau kita mau bahas, saya punya istilah begini. Kalau kita mau bahas batu-batu ini saja, percaya nggak berapa jam kemudian kita punya satu truk batu. Ngerti istilah saya? Mau itu bisa buat bangun fondasi itu. Kalau kita bisa ngumpulin batu yang ada di hati kita dengan mengingat semua. Nah, bayangkan ini baru tanah hati jenis kedua. Bayangkan. Maka itu firman yang kita dengar dengan gembira bertumbuh cuma sebentar, nggak lama mati karena batunya terlalu banyak. Tuang batu-batu itu. Tadi malam saya mengajar di satu kelompok namanya Persatuan Doa Tulus. Nah, pas acara tanya jawab seru sekali. Ada muncul pendapat ini. Iya, dengar firman, dengar, ngerti, menerima, tapi gak bisa melakukan. Sehingga terjadi diskusi, kok bisa begitu? Nah, sekarang kita mengetahui penyebabnya. Ayo kita periksa hidup kita. Hati kita masih ada batu-batu lain tidak? Apa saja bentuknya? Kita harus lihat. Ada yang komen di IG, benar 100%. Orang salah dikasih tahu malah menyalahkan orang lain. Kebayang, hatinya parah. Betul, menyedihkan sekali kalau itu. Nah, apa itu? Lihat ayat kalimat berikut. Matius 13 ayat yang ke-21. Apa yang datang di hidup orang itu? Oke, saya baca di Alkitab saya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Woi, saudara jangan main-main. Mendengar firman dengan gembira hati ternyata bisa murtad. Bukakan berapa terjemahan untuk ayat 21. Apa yang disebut kata murtad itu? Saudara, ini mengerikan sekali. Tetapi ia tidak mempunyai akar dalam dirinya dan bertahan sebentar saja. Dan ketika penindasan atau penganiayaan terjadi karena firman itu, ia langsung terjatuh. Ya, terus sebentar itu juga kecil hati mereka itu. BIS, langsung mereka murtad. Dia segera tersandung, ia segera murtad. Imannya pun segera luntur. Nah, ini berapa terjemahan. Saudara perhatikan, mendengar firman dengan gembira hati, tapi bisa murtad. Aduh, ini menakutkan sekali. Maka itu perhatikan baik-baik. Hari Sabtu kemarin saya bertemu dengan seorang. Ya, saya sengaja ketemu dia karena beberapa hari sebelumnya rame di sosial media tentang orang ini yang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kebetulan saya punya waktu, saya telepon, saya bilang saya ingin ketemu kamu. Dan dia tahu karena apa yang dia tulis sosial media sudah menyebar. Bahkan tidak sedikit orang memberitahu saya rencananya meninggalkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan dia punya waktu dan dia mau ketemu. Saudara, ternyata masalahnya simpel. Dan saudara kita ini juga sudah khotbah. Walaupun dia bukan hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya cuma ngomong sedikit saja. Tuhan Yesus itu kamu ukur dengan apa? Tuhan Yesus itu kamu sejajarkan dengan apa? Kok sampai kamu punya rencana menyakiti dan meninggalkan dia? Ternyata saudara, dia dikecewakan oleh keluarganya sendiri. Masalah warisan. Terus saya tepuk pundaknya, ya ampun. Berarti selama ini, maaf saya berkata, jangan marah kamu. Berarti selama ini kesibukanmu dalam pelayananmu, ternyata Yesus itu kamu sejajarkan dengan uang. Maka itu ketika masalah keluargamu terjadi, ketika mereka memutuskan, saya nggak tahu karena alasannya, kamu nggak dapat, kamu kecewa. Aduh, sayang sekali. Nah itu. Batu apa yang masih ada di hati kita? Batu apa? Kita harus periksa loh saudara. Harus. Berapa tahun yang lalu, tahun 80-an. Saya kenal seorang mahasiswi Indonesia dari Jawa Tengah kuliah di Belanda. Kami sama-sama terlibat pelayanan.
luar biasa, doanya hebat. Bahkan kalau Tuhan pakai dia ini bernubuat, saudara, kira-kira 90% itu tepat. Sampai orang-orang takut kalau didekatin dia. Karena takut katanya, wih jangan-jangan aku dibaca nanti. Lulusnya pun bagus, nilainya bagus. Balik dia ke Indonesia. Setelah sekian tahun, tiba-tiba semua kami yang kenal dia dikejutkan. Dia berubah imannya dan menjadi penginjil di agama baru itu. Penginjil, saya bilang, menjadi pendakwah di agama baru. Semua teman kaget. Nah, saya telepon dia, saya sebut namanya. Kalimat pertama yang dia ngomong, Koden jangan ngurusin lo tentang keputusan saya. Oh enggak. Saya menghargai keputusan setiap orang. Koden telepon hanya ingin tahu. Nah kalau sekarang istilahnya, batu sandungan apa yang ada di hidupmu sampai orang seperti kamu yang sudah peka dengar suara Tuhan, sampai orang teman-temanmu di kampus takut kalau ketemu karena kepekaanmu. Saudara dengar jawabannya. Karena Tuhan tidak mendengar doa saya. Waktu itu umurnya 30 lebih. Dia berkata, Koden tahu bukan? Waktu saya di Belanda, saya pacaran berapa kali? Iya ingat saya. Saya pulang Indonesia, saya ketemu pacar berapa kali lagi. Dan semuanya saya mentaati apa yang Tuhan katakan. Harus yang seiman. Maaf saya ceritain. Ternyata Tuhan gak memberi jodoh buat saya. Nah saya ketemu orang yang baik ini. Tapi persyaratannya saya harus ikut dia. Oh ya cukup buat Koden. Tapi janji ya saya bilang. Suatu hari nanti dalam kondisi seperti apapun juga. Ingat ya, Yesus Tuhan yang pernah kamu percayai tetap sayang kamu. Tapi sayang sampai hari ini saya gak dengar kabar dia lagi. Gak tahu ada di mana. Jadi batunya, batu sandungannya sudah melayani. Itu karena pernikahan. Tuhan seperti tidak adil, tidak memberikan jodoh. Wih saudara, ini yang kita harus tahu. Ada yang tanya, apakah biasanya lewat sebuah peristiwa kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup, batu-batu biasanya baru akan terangkat, Koden? Nah, batu-batu itu akan terangkat kalau saudara dan saya hidup mentaati firman Tuhan. Oh, kalau saya mengumpulkan batu-batu itu banyak sekali dalam hidup saya. Saya difitnah itu nggak sekali dua kali. Saya dijelek-jelekan, saya dituduh, saya disalahkan. Itu nggak sekali dua. Tapi karena saya tahu firman ini, saya sayang hati saya yang ada firman. Ini tadi saudara, setengah jam sebelum Zoom ini mulai, saya bereskan satu keluarga. Suami istri bermasalah gara-gara laundry, cucian pakaian itu loh. Saya bilang, saya harus cepet loh. Ini Koden sudah siap untuk Zoom. Begini loh masalahnya. Hari Senin yang lalu, suaminya mau ngelondri jasnya dan berapa pakaian mahal mereka. Itu harus dry clean. Ya, dengerin itu. Nah, istrinya bukan membawa, panggil. Sekarang papa jemput bola istilahnya. Nah, itu Senin tadi pagi laundry dikembalikan karena minta cepat. Kaget si suami. Kok tidak di dry clean? Udah, teleponlah si istri ke laundry. Loh, saya dengarnya begini. Nah, ini loh masalah dengarlah. Jadi pihak laundry pun gak mau disalahkan. Pihak istri pun gak mau disalahkan. Karena dia sudah pesen, sudah benar pesannya. Apa jawaban saya? Saya bilang gini, hei, sukacita damai sejahtera pernikahanmu jangan dicuri iblis gara-gara salah cuci jasmu. Dia jawab, Koden nggak tahu ya, ini buatan Itali, ini mahal. Saya tertawa. Semahal-mahalnya buatan Itali kan bisa beli lagi. Pokoknya ribut. Terus saya ngajak beliau, udahlah, kamu beli di toko mana? Nanti Koden ganti belikan. Nah, denger itu dia tertawa. Loh, bukan begitu maksudnya Koden. Lah apa? Kenapa gara-gara laundry kalian dua ribut? Saudara, saya dengar suara istrinya menangis. Coba lihat. Masa pagi-pagi gara-gara salah cuci setan masuk? Nah, ini batu-batu lagi. Tadi pagi setengah jam saya sebelum mulai ini. Maka itu saudara, mari kita periksa batu apa. Jelas ya saudara, maka itu ada banyak hal yang bisa salah dalam hidup kita. Nah saudara, kalau kita hidup seperti ini, menjaga hati kita terhadap batu-batu apa saja, firman itu akan bertumbuh dan bekerja dalam hidup kita luar biasa. Lanjut ayat 22, tanah ketiga. Tanah yang ketiga.
yang ditaburkan di tengah semak duri. Nah, tanah hati model pertama, tanah jalanan. Tanah hati model kedua, tanah yang berbatu-batu, hati yang berbatu-batu. Tanah yang ketiga bersemak duri. Kesaksian ini Koden demi jodoh ya, beliau menjual Yesusnya. Oh, yang tadi betul. Aduh, kasihan sekali. Ya, dia kecewa karena Tuhan nggak memberikan. Oke, saya ulangi ayat 22. Tetapi yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Mendengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Nah, yang ketiga ini soal kekhawatiran. Ya, kita harus ingat. Khawatir, kita harus hati-hati. Kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa membuat hidup kita makin kacau dan menjauh dari Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita harus periksa. Ada khawatir apa? Jadi hati kita bisa kotor, hati kita bisa tidak murni kalau ada kekhawatiran dalam hidup ini. Maka itu saya sering mengajar. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng kekhawatiran. Karena khawatir itu dosa besar. Loh, masa khawatir dosa besar? Iya, khawatir itu artinya tidak mempercayai Tuhan. Ngeri sekali. Nah, kalau tidak percaya Tuhan kan dosa. Khawatir. Nah, seperti saudara yang saya saksikan, khawatir dia tidak menikah. Maka itu firman yang begitu hebat. Bukan cuma dia dengar, tapi dia sampaikan. Hilang karena dia khawatir, takut nggak bisa menikah. Maka itu dalam hidup kita, saudara harus selalu meriksa. Ada kekhawatiran apa di hidup kita ini? Jangan anggap enteng. Khawatir itu dosa besar. Saudara tahu saudara kembarnya khawatir? Saudara kembar, saya berkata, saudara kembarnya khawatir itu curiga. Sering nggak kita mencurigai seseorang? Maaf, itu artinya kita khawatir. Jangan sampai orang itu begini, orang itu begitu terhadap kita karena kita khawatir. Wih, berbahaya sekali. Saudara, kalau kita ini curiga dan kita itu khawatir. Ada yang komen dari Nabiri ini, berdoanya untuk diri sendiri jadi pantas nggak dijawab. Iya, doanya untuk diri sendiri. Puji Tuhan untuk pengertian itu. Jadi saudara periksa batu-batu apa, khawatir apa, curiga apa. Curiga itu membuat hati nggak bersih loh. Coba dengarkan ini. Maka yang di dalam saudara warga binaan mendengar berita apa saja tentang keluarga saudara, tentang istri, tentang suami, tentang anak, tentang mertua, maaf ya. Berita apa saja yang sampai kepada saudara warga binaan. Biasanya berita yang jelek, berita yang negatif. Wih, itu dia. Kalau orang itu kupingnya tipis, wah, langsung gelisah, marah, nggak bisa tidur, ingin balas maaf. Hari ini kita belajar berita-berita seperti itu tentang keluarga saudara. Jangan mencuri damai sejahtera, hubungan yang baik kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Jangan, tunggu saja, waktunya nanti akan jelas. Nah, maka itu sebelum semuanya jadi jelas, clear istilahnya, maka kita harus tunggu. Jangan bereaksi apa-apa. Ada komen dari Langoan, khawatir itu dosa besar. Dengar, ini kalimat bagus, terima kasih. Khawatir itu dosa besar yang mudah untuk dilakukan. Aduh, ini kalimat betul. Tapi ternyata nggak sedikit di antara saudara yang mudah melakukan dosa besar. Khawatir, jangan-jangan, ya kalau tidak, aduh bagaimana? Itu yang menghimpit firman. Walaupun firman itu kita terima dengan gembira hati, dengan sukacita, tapi jahat. Ada yang komen lagi, benar Pak Pendeta, hal kekhawatiran adalah musuh terbesar orang beriman. Karena kekhawatiran membuat kita jadi manusia yang tidak mengenal Tuhan. Karena hal manusiawi kita lebih dominan, sehingga kita menjadi identik dengan dunia yang penuh kepalsuan. Ngeri sekali. Nah, sekarang bagaimana untuk tidak khawatir? Bukan ditengking dalam nama Yesus, tidak. Bukan didoakan, tidak. Bukan doa puasa, tidak.
menghilangkan khawatir, melawan khawatir, mengalahkan khawatir cuma perlu satu tindakan. Kenal Papa di surga. Kalau kita kenal Papa dengan setulus-tulusnya, dengan sedalam-dalamnya, maka kita nggak pernah khawatir lagi. Serius. Karena kekhawatiran itu merusak hubungan kita. Ada yang tanya, kalau khawatir tentang utang itu dosa ya? Nah ini lain lagi. Maaf ya, jangan tersinggung. Utang itu nggak perlu dikhawatirin. Yang kita yang pakai kok khawatir. Salah besar. Kalau ada orang utang khawatir itu salah. Yang utang dirimu sendiri. Kok kamu khawatir sendiri? Ya udah lain kali jangan utang. Kan begitu jawabannya. Saya punya utang karena saya punya kredit di bank untuk rumah-rumah ya. Saya masih nyicil sampai hari ini ya, untuk rumah misalnya panti rehabilitasi yang di Kalimantan Barat, saya nyicil di bank, tapi saya nggak pernah khawatir ya, karena memang itu keperluan saya untuk pelayanan. Berapa kali saya telat, ya nggak apa-apa kalau telat, ya denda gitu aja, kenapa repot. Dan saya nggak pernah khawatir soal dendanya, saya nggak pernah khawatir untuk soal bayarnya, karena bukan untuk saya, itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang ngutang sampai khawatir, biasanya saudara salah utang. Kalau utang dipikirkan baik-baik ya udah, kalau itu salah kita minta ampun, kita bertobat, percaya Tuhan pasti akan menyelesaikan asal motivasi kita benar. Jadi jangan setelah utang terus khawatir sendiri, jangan dong, yang pakai kita kok, jelas ya. Nah coba temukan khawatir apa lagi. Khawatir tentang anak sekolah, nggak usah dikhawatirin. Nah biasanya ada dua alasan orang tua khawatir untuk anak sekolah. Satu, karena ngotot ingin sekolah di sekolah yang terbaik menurut pilihannya. Nah ketika mau tes, aduh takut lulus nggak ya, diterima nggak ya. Nggak usah khawatir, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak kita yang mana. Nah yang kedua, khawatir tentang anak karena nggak ada uang, pembiayaan bagaimana. Nah maka itu diatur jauh-jauh hari sebelum tiba waktunya untuk uang sekolah anak, bisa diatur semuanya. Nah ini ada yang tanya, ada hamba Tuhan yang memberikan masukan pada umat saat berkhotbah, mengatakan kawan tetap kawan tetapi curiga jalan terus. Karena kawan itu belum tentu ikhlas atau tulus buat kita. Mohon pencerahannya. Maaf, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya tanya dulu kepada saudara, ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid yang pertama, selayaknya enggak Tuhan Yesus mencurigai mereka? Pertanyaan kedua, sebelum Tuhan Yesus memilih saudara dan memilih saya. Dengar, ini pertanyaan penting. Sebelum Tuhan Yesus memilih saudara dan memilih saya, dengar. Seharusnya enggak dia mencurigai kita? Tetap jawab cepat. Seharusnya enggak dia mencurigai kita? Model kayak begini kok. Bayangkan kalau kata hamba Tuhan yang ditanyakan tadi itu terjadi kepada Tuhan Yesus mencurigai kita. Ini maaf ya, hamba Tuhan itu kasihan betul, masih mencurigai orang. Saya ulangi lagi, saya ini ditipu, dikhianati itu enggak sekali dua kali. Maka itu orang-orang yang kenal saya, tapi saya sampai hari ini enggak pernah mencurigai orang. Saya nggak tahu kenapa. Istilah beberapa anak-anak saya bilang, urat curiganya papa itu sudah putus. Saya nggak pernah mencurigai. Satu kali saudara, ada orang telepon. Ini saya kagum pada istri saya, ingin cari kerjaan. Nah Roh Kudus gerakan, ya udah kamu tinggal aja di rumah. Wih kaget, langsung terima nggak kenal. Satu kali saya naik pesawat pulang ke Nabire, itu dari Biak. Nah di dalam pesawat itu ada orang yang saling argumentasi. Nah saya lihat orang kulit putih, satu orang Papua, satu orang seperti orang Jawa. Nah karena ribut ya saya ikut menengahi. Ada apa yang bisa saya bantu? Ternyata yang kulit putih itu biologis dari London, ingin meneliti ya ada satu jenis kupu-kupu di mana, di selatan kota Nabire itu, naik ke gunung. Oh ya, nah ternyata dia sudah sampai Jakarta, ditipu, bingung. Nah terus mau bagaimana? Nah mereka juga sudah tiba di Nabire, terus mau nginep di mana? Saudara, saya bantu cari transport untuk ke desa itu. Ternyata waktu itu Natal, penuh, tidak ada transport. Nah, terus mau nginep di mana? Uang pas-pasan. Nah, waktu itu istri saya ikut jemput saya di bandara. Dia tahu saya lari sana lari sini. Kenapa? Ini orang kasihan ditipu, dari Inggris lagi. Saudara, yang saya kaget, istri saya bilang, ya udahlah, suruh nginep di rumah saja. Saya bilang 3 orang loh, nggak apa-apa. Ya, yang satu Muslim. Nah, besoknya masih belum ada kepastian berangkat. Itu
kebaktian Natal. Ya mau nggak mau ya mereka ikut. Kami semuanya serumah pergi, termasuk yang Muslim ternyata orang Sunda dari majalah Trubus. Ya ikut ibadah Natal. Habis di rumah nggak ada orang, dia juga sungkan. Nah itu loh saudara, kalau nggak curiga itu enak hidup itu. Ada yang komen lagi, makasih, khawatir sama saja tidak mengenal Tuhan. Yesus vs khawatir, ya lawan khawatir dua hal berbeda. Kalau ikut Tuhan masih khawatir, nggak usah ikut Tuhan sekalian. Wih, tajam sekali. Ya, hanya Tuhan yang dapat menyelidiki hati kita. Iman kita harus kuat dan teguh iman. Betul, merasa lebih pintar dari Tuhan. Itulah kekhawatiran. Ya, ada yang memberi tulisan Charles Swindoll pernah berkata, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Betul. Jadi begini, hidup itu 10%-nya adalah yang terjadi dengan kita. 90%-nya dalam hidup itu adalah hasil reaksi kita menghadapi masalah itu. Betul. Masalah kecil tapi reaksinya berlebihan jadi besar. Masalah besar reaksinya tenang, maka ya masalah besar jadi kecil. Itu artinya jadi luar biasa ya kalau kita betul-betul percaya pada Papa. Saya ulangi lagi, menghilangkan khawatir bukan dengan didoakan, bukan dengan baca Alkitab, bukan dengan doa pagi, doa puasa, tapi dengan mengenal Papa. Sungguh saudara, jadi curiga saya nggak punya, khawatir saya tidak ada, rasa takut juga tidak, karena Papa itu luar biasa. Saya kenal dia. Jarang orang yang tidak khawatir seperti Pak Pendeta. Oh terima kasih Tuhan, pakai terus Tuhan supaya umatmu banyak yang bertobat. Amin. Jadi hidup ini indah dan menyenangkan. Nggak usah takut kehilangan apa-apa, nggak usah takut. Saudara, dalam keadaan apapun juga percaya ya. Nah jadi lihat 3 tanah yang pertama. Tanah jalanan, hati-hati. Mendengar, tapi dicuri karena nggak ngerti. Tanah berbatu, periksa semua batu-batu di hidup kita. Ketiga, tanah yang bersemak duri. Nah, ada yang komen mengenal Papa kan harus dengan doa dan baca Alkitab. Tidak, itu salah. Mengenal Papa itu bergaul dengan Tuhan, bukan doa. Maaf ya, ini saya ulangi pertanyaannya. Mengenal Papa kan harus dengan berdoa dan baca Alkitab. Tidak, mengenal Papa itu dalam proses perjalanan hidup sehari-hari. Seperti tadi, suami istri bertengkar gara-gara laundry. Nah itu bisa mengenal, betul? Lewat kekecewaan. Ya kenapa aku nggak dapat jodoh? Akhirnya berbalik. Nah sudah doa loh dia sudah baca Alkitab, bahkan bisa khotbah. Jadi karena doa kita itu isinya cuma 3. Bagaimana bisa mengenal? Jangan tersinggung. Doa itu isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Ayo. Nah kalau doa model gitu nggak bisa kenal. Karena Tuhan kita jadikan pembantu. Suruh ini, suruh itu, tolong ini, tolong itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Minta ini, minta itu. Mau doa bagaimana? Baca Alkitab. Silakan baca. Yang khotbah Tuhan Yesus saja. Petrus bisa menyangkal. Yudas bisa mata duitan pengkhianat. Thomas bisa nggak percaya. Jadi caranya bergaul dalam hidup sehari-hari. Contoh, semua orang yang saya kenal dan dinyatakan positif COVID harus isolasi mandiri. Itu kesempatan saudara mengenal Tuhan di dalam kesendirian 14 hari. Nggak boleh ketemu siapa-siapa. Itu mengenal. Betul ya? Terima kasih Paulus. Ini adik saya, motivator hebat dari Indonesia. Ya dari Bandung, Paulus Winarto. Franseda pernah memberikan nasihat. Saya selalu menganggap orang baik sebelum terbukti dia jahat. Wih, terima kasih Paulus. Saya ulangi, saya selalu menganggap orang baik sebelum terbukti dia jahat. Saya kira ini benar, sebab jika kita mencurigai seseorang, maka cara kita memperlakukan yang bersangkutan juga akan negatif. Tuh, salah. Maka itu suami istri yang suka saling curiga pasti memandang sinis pasangannya, pasti menganggap semuanya negatif. Terima kasih untuk tambahan-tambahan ini. Ada yang komen, curiga adalah energi negatif. Rugi kan? Betul, rugi sekali. Nah, jadi saudara, mulai hari ini hidup dalam kebenaran. Pokoknya ginilah, miliki hati Yesus. Dia nggak pernah curiga dengan siapa-siapa. Miliki hati Papa di surga yang selalu menerima anak terhilang itu pulang. Jadi, kalau saudara dan saya bukan cuma membaca firman, tapi menyerap firman. Ingat 3 tanah hati tadi. Doa egois, cuma minta suruh lapor. Betul. Bagian terakhir, ayat terakhir. Ini tanah yang keempat yang Tuhan minta untuk tanah hati kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik.
Haleluya. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu firman itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ini yang Tuhan ingin cari di antara kita. Firman yang kita terima dengan konsep pengenalan yang benar. Oh, terima kasih Pak. Mari semua kita hari ini berlomba-lomba memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang murni. Nah, ada yang tanya lagi, bagaimana berhadapan dengan seseorang yang selalu berbohong sampai kita tidak tahu pada saat ia berbicara jujur atau bohong? Aduh, kalau dia sudah langganan bohong, gak usah ditanggapi. Biarin ngomong sampai berbusa. Lihat aja buktinya. Ya, jadi itu jawaban saya, jangan ditanggapi. Ya, bersahabat saja. Tapi gak usah ada urusan apa-apa dengan dia. Mohon pencerahannya, Pak. Saya sering bilang curiga. Boleh, asal jangan menuduh. Curiga dan menuduh itu anak kembar. Kalau tidak curiga tapi menuduh sama saja. Tidak menuduh tapi curiga sama saja. Ya nggak boleh. Dua-dua nggak boleh. Saya tanya kepada yang bertanya, selayaknya nggak Tuhan Yesus menuduh kita? Maaf kalau saya pakai bahasa manusia. Layak kita dituduh. Model begini kok. Tadi Tuhan Yesus tidak pernah curiga. Itu dia. Jelas ya? Ini ada yang komen. Terima kasih. Ini dari Sydney, Australia. Miliki hati seperti anak kecil yang percaya penuh kepada Tuhan. Betul. Tapi anak kecil nggak cuma percaya Tuhan. Coba saudara jawab. Ada nggak anak kecil mencurigai mama papanya? Ayo. Nggak ada. Lucu. Kalau sampai ada anak curiga mama papanya. Nah, ada tambahan lagi. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan konsep berbuah 60, 100 berbicara berkat telaria. Nah, itu pendeta mata duitan. Kata berlipat ganda 100 kali, 60 kali, 30 kali itu bukan soal duit, bukan soal tambah kaya. Tidak, berlipat kali ganda 100, 60, 30. Itu hidup kita yang makin berbuah lebat dan orang-orang bisa makan buah kasih Tuhan lewat hidup kita. Ada yang komen lagi dari Surabaya. Saya sendiri dikatai orang itu jangan disamakan sama kamu. Ketika saya belajar tidak curiga pada orang, ya berarti dia yang suka curiga terus. Nggak apa-apa, teruskan melakukan kebenaran itu. Saudara warga binaan, sambil menanti waktu pembebasan saudara, biarlah kita punya hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang murni, supaya kita bertumbuh firman itu. Ada yang tanya lagi, Shalom Pak, bagaimana menghadapi orang selalu berkata kotor? Anggap aja dia kucing atau anjing atau apa, biarin aja. Maaf, orang yang suka berkata kotor karena hatinya yang kotor. Maka itu saudara bertobat. Nah, kalau saudara punya ketemu orang seperti itu, suruh dia dengar firman hari ini. Sikap anak kecil jika marahan dengan temannya karena mereka cepat melupakan. Betul sekali. Itu ya. Puji Tuhan untuk semuanya. Mari mulai hari ini kita semua punya hati Yesus. Ya, paling gampang belajar dari anak kecil. Masalah jemuran di luar rumah, anak saya tak minta main sambil awasi. Responnya nggak terduga. Kalau dicuri orang nggak apa-apa mah, mungkin orangnya lagi butuh baju. Itu respon anak kecil. Mamanya suruh jaga jemuran di luar, anaknya malah jawab kalau dicuri nggak apa-apa. Oh, luar biasa. Ya, jelas ya saudara. Puji Tuhan untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku,